Materi pada hari ini adalah mengenai kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 diadakan konferensi meja bunda, di mana konferensi ini adalah konferensi yang menghasilkan pengakuan dan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia, sehingga kita sudah terlepas dari Belanda. Namun Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dengan adanya kesepakatan KMB tersebut. Struktur perekonomian yang diwarisi oleh penguasa kolonial masih berat sebelah. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi oleh Indonesia adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang adalah pertambahan penduduk dan tingkat biaya hidup yang rendah. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Defisit sebagian besar berhasil dikurangi dengan peminjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang. Sejak 1951, penerimaan pemerintah mulai menurun dengan semakin tingginya kebutuhan. Apalagi keuangan pemerintah kita masih diatur oleh pemerintah Belanda. Maka dengan itu pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan. Latar belakang. Ekonomi pada tahun 1950 merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia didominasi oleh perusahaan asing dan kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi ini yang ingin diubah oleh para kabinet era demokrasi liberal. Upaya sudah dilakukan sejak era demokrasi liberal kabinet Nasir. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sebagai negara baru, Indonesia masih harus banyak belajar dalam berbagai hal agar negaranya semakin kuat. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia pada saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan, antara lain Gunting Saprodin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas sehingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu Saprodin Prawira Negara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera. Sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Gunting Saprodin diterapkan untuk menggunting mata uang Nita dan mata uang De Javase B, pecahan 5 gulden ke atas. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Ishak Chokro Hadisuryo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan Bambang mewakili pengusaha Tionghoa.
Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk penguasa swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin pengalaman dibandingkan pengusaha non-pribumi. Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Selanjutnya, persetujuan finansial ekonomi atau BINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh anak Agung Gede Agung pada tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan pada BINEK adalah: 1. Hubungan BINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 2. Hubungan BINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Gerakan Asaat. Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tiongkok. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Selanjutnya ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya, Kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek, kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956, biro ini menyusun RPLT. Musyawarah Nasional Pembangunan UNAP. Ini dilakukan pada masa Kabinet Ali Sosro Amidjoyo II. Tujuan di hadapan UNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Selanjutnya, nasionalisasi The Javas Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi The Javas Bank yang berdasarkan pada keputusan pemerintah. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang Nomor 24 tentang nasionalisasi The Javas Bank menjadi bank sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953 The Javas Bank berganti menjadi Bank Indonesia. Selanjutnya, nasionalisasi perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Dari kebijakan-kebijakan yang sudah dijelaskan, ada dampak positifnya. Yang pertama, majunya beberapa sektor industri tertentu serta sektor-sektor swasta dalam negeri pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, adanya kebebasan sistem multipartai pada masa demokrasi liberal
sebagai akibat campur tangan negara yang sangat minim. Yang ketiga, adanya kebebasan berdemokrasi yang benar nyata pada masa demokrasi liberal yang tercermin dalam keterwakilan setiap partai di parlemen. Dampak negatif di antaranya adalah tingginya tingkat kesenjangan sosial antara kaya dan miskin pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, berbelit-belitnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkuasa pada masa demokrasi liberal. Yang ketiga, kondisi negara yang tidak stabil sebagai akibat dari pergantian kabinet. Yang keempat, rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, maraknya berbagai pemberontakan daerah. Inilah ekonomi pada masa demokrasi liberal ini memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip sistem ekonomi yang dengan prinsip liberal ini mengedepankan adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan orang lain. Walaupun memberikan kebebasan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah seringkali mengalami defisit atau kekurangan. Demikian penjelasan Ibu tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Semoga kalian bisa memahaminya.